Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyam unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, marilah kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan modal takwa ini, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan fid dunya wa fil akhirah. Di dunia kita akan diberikan segala kemudahan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan di akhirat tentu kita ingin harapan kita, cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memasuki surganya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bahwasanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi akan dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sepekan lagi insya Allah akan kabulkan doa-doa kita. Saat dulu ketika kita melepas Ramadan, kita berdoa mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun berikutnya. Dan selangkah lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Saat 2-3 bulan yang lalu kita memasuki bulan Rajab pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yang menyemangati kita untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan, yang menyemangati kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan adalah bahwa kita meyakini bahwa Ramadan adalah bulan yang mubarak, bulan di mana setiap amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum para ulama berpandangan bahwasanya setiap kebaikan yang dilakukan di waktu-waktu yang terhormat, waktu-waktu yang dimuliakan, di tempat-tempat yang dimuliakan, maka amal itu juga akan dimuliakan dan diberikan pahala yang berlipat. Namun kita seringkali mendengar bahwa Ramadan adalah syahru mudha'afatul ujur, bahwa bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Seringkali yang disampaikan dan kita dengar, dalil yang digunakan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut mengatakan, man taqarraba fihi, siapa yang beribadah di bulan Ramadan bi khaslatin minal khairi, satu kebaikan, maka kaman kana kaman adda faridatan, seperti ia
melakukan kewajiban. Fima siwahu, di luar Ramadan. Wa man adda fihi faridatan, siapa yang menunaikan kewajiban di bulan Ramadan, kaman kana adda sab'ina faridatan, seperti ia menunaikan 70 kewajiban fima siwahu, di luar bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, juga beberapa hadis yang lainnya, yang semuanya melalui jalur Sa'id bin Musayyib dari Salman Al-Farisi. Lalu dihukumilah hadis ini sebagai hadis yang dhaif karena ada dua sebab. Yang pertama, bahwa perawi dari kalangan tabi'in Sa'id bin Musayyib tidak pernah mendengar hadis dari Salman Al-Farisi. Yang kedua adalah bahwa sanad dari hadis ini ada seorang perawi yang namanya Ali bin Zaid bin Jud'an, yang dikomentari oleh para ulama sebagai perawi yang dhaif. Sehingga hadis yang secara spesifik menyebutkan tentang berlipat gandanya pahala yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan hadis ini, maka kita tidak bisa menjadikannya sebagai dalil khusus tentang dilipat gandakannya pahala di bulan Ramadan. Juga dalil yang lainnya yang sering dipakai adalah perkataan Abu Bakar bin Abi Maryam dari para gurunya, di mana para guru beliau mengatakan, idza hadara syahrul Ramadan fambasitu fihi bin nafaqah, ketika datang bulan Ramadan maka perbanyaklah untuk berinfak. Fa innan nafaqata fihi mudha'afah, sesungguhnya nafaqah di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Kan nafaqati fi sabilillah, seperti nafaqah di jalan Allah. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Beliau katakan bahwa tasbih di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 tasbih di luar Ramadan. Tentu ini adalah bukan hadis, sehingga tidak bisa dijadikan dalil secara khusus tentang keutamaan dilipat gandakannya pahala di bulan Ramadan, karena ini adalah perkataan seorang ulama. Demikian pula Al-Imam An-Nakhai mengatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif yang dikarang oleh Ibnu Rajab, saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin, puasa satu hari di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 hari. Satu hari puasa di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 hari di luar Ramadan. Dan wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin, bertasbih di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 tasbih. Hal ini juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dengan redaksi yang sama. Maka secara umum bahwa tidak disebutkan dalil secara khusus yang menyatakan bahwasanya amal perbuatan yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya, kecuali menggunakan dalil yang bersifat umum bahwa amal-amal apapun yang kita lakukan di hari-hari yang mulia, di waktu-waktu yang mulia, di tempat-tempat yang mulia, maka akan dilipat gandakan pahalanya tanpa disebutkan jumlahnya. Kemudian juga secara khusus maka ada amal-amal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang dikaitkan erat dengan bulan Ramadan lalu dilipat gandakan pahalanya. Pertama adalah umrah. Kata Rasulullah, umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i, melakukan umrah di bulan Ramadan seperti melakukan ibadah haji bersamaku. Maka ini dalil secara khusus tentang keutamaan umrah di bulan Ramadan yang secara jelas dia nyatakan tentang keutamaannya, yaitu dilipat gandakan pahalanya, seakan-akan melaksanakan umrah itu sama dengan melaksanakan ibadah haji, bahkan bersama dengan Rasulullah. Kemudian juga dalil secara khusus tapi berkaitan dengan waktu, bahwa amal perbuatan apapun yang dilakukan dengan satu waktu di bulan Ramadan maka akan dilipat gandakan pahalanya. Apa itu? Yaitu Lailatul Qadar. Dalilnya secara sharih dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, bahwa melakukan amal perbuatan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada melakukan amal perbuatan di luar Lailatul Qadar, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Bukan berada di Lailatul Qadar lebih baik daripada melakukan amal ibadah selama 1000 bulan. Maka secara khusus satu ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya berkaitan dengan umrah dan melakukan amal di Lailatul Qadar. Kemudian juga banyak yang kemudian menjadikan sebuah dalil tentang pelipatan
pahala amal perbuatan hanya istidlalnya atau pengambilan dalilnya kurang tepat karena tidak berkaitan secara langsung dengan bulan Ramadan. Seperti yang biasa kita dengar bahwa bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala dengan dalil yang sahih dalilnya. Sahih dalilnya karena diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kullu amali ibni adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amsalha ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Semua amal perbuatan anak Adam itu akan dilipat gandakan, satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kata Allah, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, dan puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan balasan yang khusus kepadanya. Dalil ini adalah sahih, tapi bahwa dalil ini kemudian dijadikan istidlal atau diistimbat bahwasanya menjadi dalil tentang keutamaan dilipat gandakannya pahala di bulan Ramadan tentu tidak tepat, karena hadis ini bersifat umum. Artinya adalah semua amal perbuatan baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak Adam pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, bahkan puasa ini juga masih bersifat umum, tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Artinya puasa baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, ketika kita mengerjakan ibadah puasa, maka akan diberikan pahala yang besar hingga tidak disebutkan pahalanya seberapa. Hanya Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Para ulama mengatakan bahwa ketika pahalanya tidak disebutkan secara khusus, sementara dalam kalimat sebelumnya disebutkan ada pelipat gandaan terhadap amal perbuatan, menunjukkan bahwa puasa pahalanya sangat-sangat banyak sampai tidak terhitung, dan hanya Allah saja yang mengetahui berapa pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka kemudian saya melihat bahwasanya bulan Ramadan lebih tepat ketika kita menyebutnya dengan syahru mudha'afatil amal, bahwa Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya amal. Ramadan adalah bulan di mana kita melipat gandakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelipat gandaan amal tentu akan berdampak pada bertambahnya pahala. Pelipatan amal tentu disebabkan karena kita berada di bulan yang sangat mulia, sehingga secara otomatis ketika berada di bulan Ramadan, maka semua kita menambah ibadah kita yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, di bulan Ramadan kita lakukan. Yang sebelumnya hanya sedikit kita lakukan, maka di bulan Ramadan kita tambah ibadah itu. Inilah yang kemudian disebut dengan bahwa Ramadan adalah syahru mudha'afatil amal, bahwa bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya amal perbuatan kita. Dalilnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kanan nasu ajwadan nas. Dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Maka ketika berada di bulan Ramadan, beliau meningkatkan, melipat gandakan amalnya. Yang asalnya di luar bulan Ramadan beliau adalah orang yang dermawan, sedekahnya sudah sangat luar biasa, tetapi wakana ajwada min dzalika, dan akan bertambah kedermawanannya, artinya ditambah infaknya, ditambah sedekahnya. Kapan? Fi Ramadan, ketika berada di bulan Ramadan. Beliau mensikapi datangnya bulan Ramadan dengan menambah amalnya, menambah infaknya, menambah sedekahnya. Khususnya lagi adalah hina yalqahu Jibril. Kata Ibnu Abbas, ketika Rasulullah bertemu dengan Jibril, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan Jibril bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran. Beliau mudarasah, tadarus Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril, artinya murajaah, hafalan-hafalan yang dimiliki oleh Rasulullah untuk distorkan kepada malaikat Jibril. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, dan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dalam melakukan kebaikan, lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Maka hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di bulan Ramadan
banyak ibadah yang kita lakukan, yang tidak kita lakukan atau sedikit sekali kita lakukan di luar Ramadan. Ibadah puasa contohnya yang diwajibkan oleh Allah kepada kita di luar Ramadan, berapa ibadah puasa yang kita lakukan? Sebulan berapa kali? Kalau seandainya ada yang puasa Daud paling 15 kali. Kalau ada yang puasa Senin Kemis tambah Ayyamul Bid adalah 11 kali. Tapi di bulan Ramadan kita berpuasa 30 hari, artinya mengalami peningkatan. Selain diwajibkan, tentu puasa adalah ibadah yang menghadirkan banyak sekali pahala. Banyak sekali pahala. Dan di antara pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada kita adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa kita di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mencari ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikian pula ibadah prioritas lain yang sering kita lakukan di bulan Ramadan yang tidak kita lakukan atau jarang sekali kita lakukan di luar Ramadan adalah qiyamul lail, yang kita sebut dengan sholatut tarawih. Di luar Ramadan bisa jadi kita tarawih seminggu sekali, itu pun juga hanya beberapa rakaat saja. Ada yang 1 rakaat, 3 rakaat, paling banter adalah 11 rakaat. Dan Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah melakukan salat malam tidak lebih daripada 11 rakaat. Tetapi ketika berada di bulan Ramadan, tidak hanya salat tarawih atau salatul lail atau qiyamul lail kita lakukan setiap malam, tapi jumlah rakaatnya pun juga kita tambah. Sebagian kita melaksanakan salat tarawih 23, bahkan sebagian lagi di negara lain ada yang sampai 36. Sehingga para ulama kemudian mengatakan bahwa dalam melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan tidak ada batasan rokaat. Berapapun rokaat yang kita lakukan, maka insya Allah masuk dalam kategori qiyamul Ramadan. Sehingga semua ulama juga sepakat, siapapun orang yang sudah tarawih kemudian dia ingin melaksanakan sholat kembali, menambah rokaat-rokaat sholat malamnya kembali, maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk menambah sholatnya tersebut. Sehingga seandainya kita setelah sholat tarawih ingin menambah sholat kita di malam hari, maka hendaknya kita menutup witir kita nanti di akhir sebelum kita menyelesaikan sahur kita atau kita sebelum subuh. Karena Rasulullah mengatakan hendaknya kita mengakhiri sholat malam kita dengan sholat witir. Demikian pula membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kalau di luar bulan Ramadan kita membaca Al-Quran mungkin 1 bulan tidak sampai 1 kali khatam. Tapi di bulan Ramadan kita punya target minimal 1 kali khatam. Dan tentu itu berefek pada setiap hari kita harus membaca Al-Quran. Minimal adalah 1 juz. Kalau kita meniru Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas tadi, maka yang beliau lakukan bukanlah membaca Quran, tetapi beliau yang dilakukan adalah murajaah Al-Quran. Murajaah Al-Quran. Tapi bukan berarti kemudian ketika kita berselisih dengan kebiasaan Rasulullah di bulan Ramadan, berarti bukan tidak boleh. Tetap diperbolehkan tentu. Rasulullah membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, tapi ketika berada di bulan Ramadan beliau murajaah. Kalau kita ingin meniru Rasulullah persis, maka paling tidak murajaah hafalan-hafalan kita yang sudah kita hafal pada bulan-bulan sebelumnya, kita murajaah di bulan Ramadan. Jangan sampai hafalan kita kemudian hilang. Dan beliau 1 kali khatam murajaah Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan di akhir beliau hidup, tahun terakhir beliau hidup tahun 10 Hijriah, maka beliau menghatamkan Al-Quran, murajaah Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Oleh karenanya kita ingin mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan tilawah Al-Quran. Kita harus siapkan waktu khusus untuk menyelesaikan menyelesaikan bacaan Quran kita, memurajaah Al-Quran kita, sehingga banyak kebaikan yang akan kita peroleh. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi 10 amsalha." La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bacalah, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran,
maka ia akan mendapatkan kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Tidak aku katakan alif lam mim adalah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini menunjukkan bahwa salah satu cara kita meraih pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Inilah khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah, kemudahan oleh Allah untuk meningkatkan amal ibadah kita, sehingga selesai kita dengan Ramadan kita, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan pahala kita raih dengan sebanyak-banyaknya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunanihi wahtada bi hudah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal ghala wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma shfi warham mautana. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin wa afi mubtalina wa mubtali al muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ijma'na kama jama'tana fi hadzal maqamil mubarak ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.